Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lanjut tilawah Rasmul Bayan bagian B. Ialah B13, Ma'iyatullah, kesertaan Allah. Segala puji bagi Allah, Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Sebagai Rabbul Alamin, Allah selalu menyertai makhluknya, baik dalam pengawasan, penglihatan, pendengaran, maupun rezeki dan nikmat yang diberikannya. Karena itu dapat dikatakan bahwa kesertaan Allah bersifat umum dan mutlak. Akan tetapi tentu tidak adil bila perlakuannya kepada hamba-hambanya yang taat sama dengan perlakuannya kepada mereka yang maksiat. Demikian itu karena sikap mereka terhadap Allah juga berbeda. Berdasarkan sikap yang diberikan makhluk kepada Khaliknya, manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah mukmin. Ia adalah orang yang beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman lainnya. Keimanannya kepada Allah dan hari akhir menjadikannya selalu merasakan pengawasan Allah dalam dirinya. Di samping itu, ia juga sangat menyadari bahwa Allah telah berlaku sangat baik kepadanya, ihsanullah, dengan nikmat-nikmat yang tak terhitung, yang selalu diberikan kepadanya. Orang ini juga membalas kebaikan dengan kebaikan. Nikmat Allah yang ia terima itu disikapinya dengan syukur, meskipun syukurnya itu jelas sangat tidak sebanding dengan nikmat yang ia terima. Allah sendiri maha tahu bahwa hambanya tidak akan dapat membalas nikmat-nikmatnya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha berterima kasih. Allahu ghafurun syakur. Allah maha pengampun lagi maha berterima kasih. Allah akan selalu membalas syukur dan kebaikan hambanya itu dengan kesertaan yang lebih melekat dalam bentuk bimbingan dan perlindungan. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menambah kebaikan kepadanya dalam bentuk nikmat hidayah dan kemudahan hidup. Mensikapi itu semua, seorang mukmin selalu berusaha untuk melakukan ketaatan berupa iman yang selalu ia tingkatkan kualitasnya, dan amal soleh dengan kualitas yang lebih besar dan kualitas yang lebih tinggi. Inilah syarat untuk mendapatkan kesertaan Allah yang lebih spesifik. Kesertaan spesifik dan bersyarat yang dimaksud adalah dukungannya. Dengan dukungannya itu, orang yang beriman akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Ketahuilah bahwa tentara kami, mereka itulah orang-orang yang menang. Dua, kafir. Berbeda dengan mukmin. Orang kafir mensikapi nikmat Allah dengan kekufuran. Ia mengingkari nikmat Allah yang ia terima setiap saat. Ada di antara mereka yang tidak pernah mengakui nikmat itu. Bahkan ada pula yang dengan angkuh dan sombong merampas hak-hak Allah. Ada yang mengaku sebagai Tuhan atau memperlakukan sesama manusia dengan perlakuan yang bahkan tak pernah dilakukan oleh Tuhan sendiri. Ia lalai terhadap hak-hak Allah dan kemudian melalaikan hak orang lain. Kemaksiatan dan kemaksiatan saja yang selalu ia lakukan. Karena sikapnya yang demikian, Allah tidak memberikan dukungan kepadanya. Akibatnya, ia hanya akan mendapat kerugian, kepailitan, dan kekalahan. Kalaupun di dunia ia mendapat kemenangan, maka kemenangan itu hanya istidraj atau penundaan. Maksudnya adalah bahwa Allah mengulur pembalasannya hingga ketika sudah banyak kemaksiatan yang dilakukan, dan telah tiba saat yang tepat untuk menyiksanya, maka keputusan Allah tak dapat terhindarkan. Kalau Allah menolongmu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tapi, bila Allah membiarkanmu atau tidak menolongmu, maka siapakah yang dapat menolongmu selain Allah? Ali Imran ayat 160. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 63. B14, Al-Ihsan, lakukan hanya yang terbaik. Orang yang lurus akidahnya dan bersih jiwanya selalu merasakan adanya muraqabatullah atau pengawasan Allah. Kapan dan dimanapun ia merasa dalam penglihatan, pendengaran, dan penilaiannya. Ihsan dalam hadis Jibril dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun kau tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Dalam waktu yang sama, ia merasakan betapa Allah selalu berbuat baik kepadanya. Ia merasakan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya secara langsung maupun tidak langsung, ia ketahui maupun tidak ia ketahui, disadari ataupun tidak disadari. Kedua perasaan ini membuatnya selalu berusaha untuk mengatur niatnya menjadi yang terbaik. Niat yang baik ini akan mempengaruhi ketulusan hatinya. Dalam hal ini, ia berusaha untuk mengikhlaskan niat dan membersihkannya dari noda-noda syirik. Ia jadikan setiap perbuatannya lillahi ta'ala, mencari kerjaan Allah semata. Ia jadikan amal perbuatan duniawinya bernilai ukhrawi dengan memperbaiki niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.
Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima sebagai hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ia cari atau karena wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat akan mempengaruhi cara dan proses kerjanya. Bagi seorang mukmin, niat yang ikhlas saja tidak cukup. Seorang mukmin akan berusaha melakukan kerja yang terbaik dan sempurna dengan kualitas hasil yang terbaik. Demikian itu karena kerja dalam pandangannya merupakan wujud syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dirasakannya. Baginya, kesempatan dan pekerjaan itu sendiri merupakan nikmat yang harus disyukuri. Kemampuan untuk bekerja juga merupakan nikmat. Ia melakukan kerja itu dengan mengharap upah yang lebih besar dari Allah. Upah dari manusia yang memberinya order tidak seberapa bila dibanding dengan upah yang Allah berikan kepadanya, baik berupa keberkahan di dunia maupun pahala di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Karena itu, apabila kalian membunuh musuh, lakukanlah yang terbaik dalam pembunuhan itu. Apabila kalian menyembelih hewan, lakukanlah yang terbaik terhadap sembelihan itu. Hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menghibur hewan sembelihannya. Sebelum itu, dengan bahasa instruksi Allah berfirman, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik terhadapmu. Surat Al-Qasas ayat 77. Bila itu yang dilakukan, ia akan mendapat balasan dari Allah yang lebih baik. Bentuk balasan Allah itu berupa satu, cinta dari Allah. Sesungguhnya Allah apabila telah mencintai seorang hamba, ia akan mengatakan kepada Jibril bahwa Allah mencintainya. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit bahwa Allah mencintai si fulan. Sehingga penduduk langit pun mencintai si fulan. Dua, pahala dari Allah. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran ayat 148. Tiga, pertolongan atau kemenangan dari Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat An-Nahl ayat 128. B15, ilmu Allah. Sebagai pencipta, Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui. Ilmunya yang maha luas tersebar di alam semesta. Di samping masih ada pula yang tersimpan dalam perbendaharaan ilmunya. Untuk menggambarkan keluasan ilmu Allah itu, dalam Al-Quran memberikan perumpamaan yang sangat indah. Di antaranya, sekiranya pohon-pohon yang ada di bumi adalah pena, dan lautan sebagai tinta, ditambah lagi dengan 7 lautan sesudahnya, niscaya tidak akan habis-habis kalimat Allah dituliskan. Surat Luqman ayat 27. Dilihat dari jalan untuk mendapatkannya, ilmu Allah itu dapat diketahui melalui dua cara. Satu, khusus, diperoleh melalui jalur formal, yaitu melalui wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Ilmu yang ada di dalam wahyu disebut ayat-ayat qauliyah. Ia berada di dalam kitab suci Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Di samping itu juga terdapat dalam sabda nabinya yang telah dihimpun oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Dua, umum, diperoleh melalui jalur non formal yang Allah berikan melalui ilham. Ilmu yang didapatkan tidak melalui wahyu, tapi melalui ilham disebut ayat-ayat kauniyah. Allah memberitahukan ilmunya kepada manusia umumnya secara langsung. Didapatkannya ilmu dengan cara ini. Kalau menemukan sendiri disebut inspirasi, dan kalau melalui orang lain disebut aspirasi. Inspirasi maupun aspirasi dalam bahasa Arab disebut ilham. Ada sinergi yang sangat baik antara ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah. Karena keduanya berasal dari sumber yang satu dan merupakan tanda-tanda kekuasaannya. Ayat-ayat qauliyah memberikan isyarat-isyarat kepada para ulama dan ilmuwan untuk melakukan kajian dan penelitian terhadap fenomena alam. Hasilnya merupakan bukti kebenaran ayat-ayat qauliyah itu. Sebagai contoh, Al-Quran mengatakan bahwa kita mengira bahwa bumi ini diam, padahal ia bergerak. Seperti halnya awan. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa bumi bergerak demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila ada lalat yang hinggap di air minum, hendaklah ditenggelamkan sekalian. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa salah satu sayap lalat membawa mikroba dan sayap yang lain membawa antimikroba, yang hanya akan efektif kalau mendapatkan tekanan dengan ukuran tertentu, yaitu dengan menenggelamkannya. Sinergi yang baik antar kedua ilmu ini akan memberikan kemaslahatan yang besar bagi kehidupan umat manusia. Wahyu datang dari Allah yang maha mengetahui, maka seharusnya manusia berlapang dada untuk menjadikan wahyu sebagai pedoman hidup. Sebab kebenarannya adalah kebenaran yang mutlak.
Akan tetapi ilham, penemuan-penemuan ilmiah yang dilakukan manusia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman hidup karena kebenarannya tidak mutlak. Kebenaran ilham merupakan kebenaran eksperimental yang kadang terbukti sesuai dengan wahyu, namun kadang-kadang terbukti sebaliknya. Penemuan ilmuwan yang satu terbantah oleh eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan yang lain. Bahkan tidak jarang terjadi bahwa penemuan seorang ilmuwan kemudian termentahkan oleh penemuannya sendiri di waktu yang lain. Kebenaran sains dan kemajuan teknologi dapat digunakan untuk sarana kehidupan dalam rangka melaksanakan tugas memakmurkan bumi, namun harus tetap memperhatikan batas-batas syar'i yang terdapat dalam ayat-ayat qauliyah. Penggunaan sains dan teknologi yang tidak mengindahkan batas-batas wahyu seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem dan keseimbangan alam. Bila ini yang terjadi, tentu bukan kemaslahatan yang akan dinikmati umat manusia. Sebaliknya, yang terjadi selalu saja berupa kerusakan, tragedi, petaka, bencana, dan kehancuran. Semua malapetaka tersebut adalah akibat ulah tangan manusia sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, demikian tilawah Rasul Bayan kali ini. Insya Allah lain waktu kita lanjut kepada bagian C. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.